Selamat datang kembali di Neutrality Studies semuanya. Hari ini kita kembali siaran langsung bersama saya dan tentu satu-satunya Alexander Mercouris. Alexander, selamat datang. Alexander, welcome. I'm delighted to be here. Sesenang sekali bisa berada di sini dan akhirnya bertemu langsung denganmu untuk pertama kalinya Pascal secara pribadi. Tentu saja kita sudah sering berkomunikasi berkali-kali, tapi ini pertama kali kita benar-benar bertemu. Dan rasanya sangat menyenangkan. It's been an enormous pleasure. Likewise, I really enjoyed our Saya juga sangat menikmati banyaknya waktu yang sudah kita habiskan untuk membahas politik dunia. Dan sekarang, politik dunia inilah yang perlu kita bicarakan. Kita baru saja mengadakan konferensi tentang Russofobia, dan Anda memberikan paparan yang luar biasa, di mana Anda menelusuri, warisan sastra yang kita miliki tentang Russofobia. Bisa Anda jelaskan inti dari paparan itu? about Russophobia. Can you give us the gist of it? Well, my view about Russophobia is that Menurut saya, kalau kita bicara soal Russofobia atau ketakutan terhadap Rusia, di dunia barat itu sebenarnya fenomena yang relatif baru. Mulainya sekitar akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Dan hal itu benar-benar meningkat pesat setelah kejatuhan Napoleon, di mana Rusia memainkan peran yang sangat penting. Akibat perang-perang itu, Rusia muncul sebagai kekuatan militer terbesar di Eropa. Padahal, sebelumnya Rusia adalah pemain baru dalam sistem kekuasaan Eropa. Negara-negara besar yang sudah mapan, terutama Inggris dan Prancis, terutama Prancis pada awalnya, sangat khawatir dengan perkembangan ini. Jadi, langsung setelah berakhirnya Perang Napoleon, muncul kampanye media yang terus-menerus. a constant media campaign in Britain directed against Russia. Di Inggris, ketika sikap diarahkan melawan Rusia, media Inggris mulai berbicara tentang Rusia dengan cara yang sangat mirip dengan yang mereka lakukan sekarang, sebagai kekaisaran yang militeristik, agresif, dan juga cukup terbelakang, serta otokratis. Lalu Prancis bisa dibilang mengambil alih tongkat estafet itu, dan mereka menuangkannya dalam bentuk sastra. Mulai dari tahun 1840-an, kita mulai melihat berbagai ungkapan dalam sastra Prancis tentang Rusia yang merangkum semacam Russofobia, kalau boleh dibilang, yang sebelumnya sudah muncul di media Inggris. Karya sastra Prancis seperti Russia in 1939, karya Custine adalah salah satunya. Dan yang bahkan lebih menarik, ada novel grafis yang dibuat pada tahun 1854 di awal Perang Crimea oleh ilustrator Prancis Gustave Doré. Carry to our oath hingga ditadisinya membentuk citra Russofobia tentang Rusia yang tak oleh sampai sekarang. The Russophobic image of Russia that we know today. And you actually explained Dan tadi kamu juga sudah jelaskan bagaimana hal itu berkembang ke depan, kan? Dan bagaimana kita melihat stereotip tertentu yang terus muncul berulang kali. Jadi, stereotip seperti apa sebenarnya yang kamu temukan lewat literatur Prancis dan Inggris itu? English literature that we find. So Russia is backward, Russia is savage, Russia is a Jadi, Rusia dianggap terbelakang, biadab, dan tirani. Rakyat Rusia tertindas, tapi mereka ikut berperan dalam penindasan itu sendiri. Orang Rusia digambarkan licik, agresif, senang dengan kekerasan dan kekejaman. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Dan apapun hal baik yang kita dengar tentang mereka, katanya, itu pasti disinformasi dari Rusia. Dan menariknya, pandangan seperti ini muncul sangat awal. Rusia sudah dituduh menyebarkan disinformasi sejak masa-masa awal. Lalu muncul juga ungkapan-ungkapan sastra yang mengikuti pola itu. Saya membahas beberapa novel yang terbit di abad ke-19, khususnya paruh kedua abad itu, yang mengulang berbagai stereotip seperti ini tentang orang Rusia. that repeat these various stereotypical ideas about the Russians, and these then continue, get amplified during the 20th century. Dan hal-hal seperti ini terus berkembang sepanjang abad ke-20 juga, di mana konfrontasi dengan Uni Soviet tentu saja memberi alasan tambahan bagi mereka. Salah satu hal yang saya tekankan adalah, salah satu alasan kenapa stereotip dan tema tentang Rusia bisa bertahan begitu lama adalah karena hal itu tidak pernah benar-benar dihadapi di dunia barat. Tidak ada yang secara terbuka mengatakan, ini adalah bentuk Russofobia, semacam rasisme. Cara gambaran orang Rusia tips seperti itu pada dasarnya seperti rasis. Dan karena tidak dihadapi secara langsung, dan orang-orang terus saja mengulanginya. They're never confronted in that way. People just go on repeating them.
Why do you think that is? Because Kenapa menurut Anda hal itu terjadi? Karena Barat, dan pagi ini saya berbicara dengan rekan kita, Richard Sakwa, yang selalu menyebutnya sebagai Barat politik. Saya maksud, kita sudah mengalami beberapa gelombang kesadaran bahwa, ya, ada bentuk-bentuk rasisme yang sangat kuat yang pernah digunakan. Maksud saya jelas, seperti rasisme berdasarkan warna kulit. Tapi juga, antisemitisme itu besar sekali, dan ada pengakuan yang luas terhadap hal itu. Lalu kenapa menurut Anda tidak pernah ada pengakuan bahwa hal yang sama juga kita lakukan terhadap orang Rusia, dan mungkin bahkan lebih luas dari itu? Maksud saya, terhadap bangsa Slavia secara keseluruhan. Dan ini sering muncul dalam percakapan saya dengan orang-orang dari bekas Yugoslavia, dengan orang Kroasia, Serbia, dan Bosnia, yang mengatakan bahwa dunia Slavia pada dasarnya dikeluarkan dari narasi politik Barat. Dan menurut saya, hal itu berjalan seiring dengan semacam bentuk Rusofobia. And second, Slavofobia. Slavia hari ini stepped up moderni. why do you think that was never confronted? Right, because there has always been a Benar, political karena sejak awal memang ada dimensi politik di balik itu. Rusofobia sendiri adalah ciptaan politik. Saya sempat membahas bagaimana hal itu muncul, bagaimana hal itu sengaja diciptakan di Prancis. Rusofobia yang pertama kali muncul dibuat di Prancis pada masa Napoleon sendiri, sebagai persiapan untuk konfrontasinya dengan Rusia. Dan posisi Rusia sebagai kekuatan besar membuat para pesaingnya, awalnya Inggris, lalu Inggris dan Prancis, kemudian Jerman, lalu Amerika Serikat, tapi juga tetap Inggris dan Prancis, secara politik selalu punya alasan untuk mempertahankannya dan tidak menantangnya. Kalau Rusofobia ingin benar-benar diakhiri, itu butuh keputusan politik. Pertama, untuk meninggalkannya. Kedua, untuk menghadapinya. Dan keputusan itu belum pernah diambil. to confront it, and that decision has never been made. Yeah, so you're of the Jadi menurut Anda, yang terjadi itu adalah politik dari dua kekuatan ini, dan mungkin sekarang juga termasuk Amerika Serikat dan lainnya, yang mendorong munculnya Rusofobia, bukan Rusofobia yang mendorong arah politiknya. that drives the politics. Absolutely, it is the politics, the geopolitics, the rivalry. Betul sekali. Ini soal politik, geopolitik, persaingan, dan sikap agresif yang pada akhirnya mendorong semuanya. Tapi hal itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Karena yang kemudian terjadi adalah pandangan Rusofobia menjadi begitu mengakar dan tertanam dalam kesadaran dunia Barat, sampai akhirnya mulai membentuk kebijakan. Para pembuat kebijakan sendiri akhirnya menginternalisasi citra tentang Rusia yang sebenarnya diciptakan secara politis. Lalu muncul umpan balik, dan itu memengaruhi proses pengambilan keputusan. Tapi kalau suatu saat ada keputusan politik yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menghadapi hal itu, untuk menyingkapnya sebagai bentuk rasisme, saya rasa pandangan itu akan runtuh dengan cepat. Dan pada titik itu, kita akan melampaui Rusofobia. Saat itulah mungkin rekonsiliasi yang nyata dengan Rusia bisa benar-benar terjadi. When perhaps a real rapprochement with the Russians can take place. Hey, just a very quick note, the best way to support Hey, cuma mau kasih catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Ini menarik banget, lucu juga sebenarnya. Maksud saya, apalagi kalau kita pikirkan dalam konteks rasisme. Karena idenya, ya tentu saja, orang Rusia itu kebanyakan berkulit putih, kan? Meskipun pernyataan itu mengabaikan seluruh bagian Asia dari Rusia, karena di sana ada orang Kazakh, ada banyak kelompok etnis lain di dalam Rusia. Tapi, ada gagasan bahwa tidak, di antara orang kulit putih itu tidak ada rasisme. Padahal jelas ada. Motivasi dasarnya justru di situ, pengecualian dan pelabelan, dan bahkan pelabelan yang sangat dangkal. Yang paling menarik buat saya adalah gagasan bahwa rakyat Rusia itu tertindas, memang mereka dianggap seleh atau ke sendiri. Bisa aja melihat sesuatu. But they're guilty of their own oppression. Yes. Can you elaborate on that? Yes, I mean, this is the extraordinary idea that the Russians. Ya, the Russian people- Ini adalah gagasan luar biasa bahwa rakyat Rusia sendiri punya sifat yang tunduk, sehingga mereka sebenarnya mencari dan menginginkan pemerintahan yang tiranik untuk diterapkan pada mereka. Dan ketika itu terjadi, pemerintahan tiranik itu bertindak dengan cara yang menindas, dan orang Rusia pada tingkat tertentu seolah-olah menerimanya dan bahkan bekerja sama dengannya.
Saya memberi contoh yang sangat konyol, bahkan benar-benar absurd, yang diambil dari buku karya Gustave Doré, novel grafis yang pernah saya bicarakan, di mana Ivan yang mengerikan pada dasarnya memusnahkan seluruh penduduk Rusia. Hanya tersisa 2 orang, dan dia memerintahkan mereka untuk saling menangkap dan mengeksekusi. Dan karena mereka orang Rusia, itulah yang langsung mereka lakukan. And because they're Russians, that's what they immediately do. So I mean, Ingat sa, slow konsepnya itu. concept is nonsensical. Itu benar-benar tidak masuk akal. Dan tentu saja, itu menimbulkan pertanyaan. Kalau semua orang Rusia dibunuh oleh penguasanya sendiri, seperti apa sejarah Rusia setelah itu? Doré omong-omong, tidak pernah benar-benar menghadapi hal itu. Tapi di situ kita bisa lihat contohnya. Bagaimana orang Rusia siap untuk pada dasarnya ikut bersekongkol dalam penindasan terhadap diri mereka sendiri. 2 orang terakhir yang masih hidup, ketika diperintah, saling menangkap dan mengeksekusi satu sama lain demi membadi sang Tsar. Each other to fulfill the order of the Tsar. The point is, and these stereotypes are Intinya begini, dan stereotip seperti ini muncul lagi sekarang kan? Hari ini tanggal 12 Juni 2026. Jadi, setelah lebih dari 4 tahun perang di Ukraina, gagasan tentang penindasan ini ya, dan bahwa rakyat Rusia juga ikut bertanggung jawab atas hal itu, berjalan seiring dengan pandangan aneh di dunia politik barat. Pandangan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah memberi sedikit tekanan, lalu rezim Rusia akan runtuh karena rakyat akan bangkit. Rezim Iran juga ontono, dan rakyatnya bangkit. Apakah gagasan seperti ini sebenarnya terinspirasi oleh Russofobia di negara lain? That's then applied to other jurisdictions. I think where it goes back to is the Russian Revolution. Saya rasa, kalau kita tarik ke belakang, ini berawal dari revolusi Rusia. Waktu itu, tentu saja ada krisis politik besar di tengah perang dan juga krisis ekonomi di Rusia. Nah, yang sering tidak diakui oleh pihak Barat adalah bahwa sebelum revolusi Rusia terjadi, sebelum monarki runtuh, sudah ada masa yang sangat panjang dari perubahan politik dan krisis politik di dalam Rusia sendiri yang berkembang secara alami. Tapi narasi yang bersifat Russofobia selalu kesulitan menerima gagasan bahwa orang Rusia punya kehendak sendiri, bahwa ada yang namanya masyarakat Rusia, bahwa orang Rusia benar-benar punya pendapat, dan bahwa pendapat-pendapat itu bisa membentuk arah politik di Rusia sendiri. Have the ability to shape politics in Russia itself. So the assumption is that despite Jadi asumsinya adalah, meskipun dari luar Rusia tampak kuat, sebenarnya negara itu liar, primitif, dan lemah. Liar dan primitif karena kontradiksi dalam sistemnya sendiri, pada akhirnya tetap lemah. Ibarat rumah kartu, kalau ditiup cukup keras, semuanya akan runtuh. Itu omong-omong, sangat sejalan dengan pesan dalam buku Gustav Dyer, yang ditulis pada tahun pertama Perang Crimea. Intinya, Rusia tidak sekuat kelihatannya. Sebenarnya, negara itu sangat lemah. Umaskratinits ada staining thanks, dampers ketika, aman rule. is to confront it, and almost immediately it will collapse. We had at the beginning of the war. Di awal perang ya, itu menarik sekali kan? Komisi Eropa dan yang lainnya terus bilang kalau pasukan Rusia bertempur pakai skop, mereka bertahan sekuat tenaga di wilayah itu. Katanya mereka sudah dipukul mundur. Mesin cuci katanya. Chip dari mesin cuci. Ngaus stands for you. Nombakin, stis tidak ada stu thing berminimait segede. Gagasan bahwa Rusia akan segera runtuh masih ada sampai sekarang. Dan itu jadi inspirasi utama di balik paket sanksi ke-20 dan seterusnya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kenyataan seolah-olah tidak bisa meyakinkan mereka kalau stereotip itu salah? Well, this takes us back to the power of Nah, ini membawa kita kembali ke soal kekuatan narasi. Karena narasi itu tidak pernah benar-benar mendapat tekanan yang berkelanjutan, akhirnya terbentuklah sejumlah asumsi, termasuk di kalangan elit politik sendiri, yang sangat sulit mereka lepaskan. Karena kalau mereka sampai mengakui bahwa Rusia sebenarnya cukup tangguh, sangat kuat, dan memang punya kemampuan untuk membalas serta merespons apa yang dilakukan Barat, maka tentu saja bukan cuma satu bagian dari narasi Rusia atau stereotip tentang Rusia itu yang mulai runtuh. Itu akan membuat seluruh bagian lainnya ikut dipertanyakan juga.
Itulah sebabnya mereka begitu keras mempertahankannya. Jadi ini adalah narasi yang sebenarnya bertentangan dengan sejarah Rusia sendiri. Sangat rapuh. Dan kalau suatu saat benar-benar dihadapkan pada kenyataan, akan runtuh hampir seketika. Tapi masalahnya, narrative connected to a powerways putib tingat small. But the point is, it is never confronted. It's fed. It's like it's every year we Itu seperti sudah diatur. Setiap tahun, kita seolah-olah menemukan lagi perubahan cara berpikir yang seharusnya tentang Rusia. Menurut saya, ada dua sisi di situ. Pertama, yang sering disebut sebagai Rusofobia. Tapi kata fobia sendiri kan berarti ketakutan ya. Dan memang ada unsur menakut-nakuti soal Rusia. Seolah-olah besok mereka akan sampai ke Portugal bahwa kalau NATO tidak cukup kuat, mereka akan menguasai seluruh Eropa, Baltik, Polandia, Jerman, dan seterusnya. Itu bagian ketakutannya. Tapi ada juga bagian kebenciannya, yang seperti, mereka itu primitif, gampang, sederhana, mudah dikalahkan, bodoh, pemabuk, dan jelas, itu bukan karena rasa takut. Dua hal ini sepertinya berjalan bersamaan, dan akhirnya menciptakan semacam kebutuhan di dunia politik barat untuk menuntut kita percaya dua hal sekaligus, bahwa mereka sangat lemah, tapi juga ancaman terbesar. Absolutely. Russia is evil. I mean, the ultimate... Betul sekali. Inti dari Rusofobia itu sebenarnya untuk menanamkan kesan bahwa ini adalah negara yang pada dasarnya jahat. Jadi kalau negara itu melakukan hal-hal buruk, itu dianggap sebagai bukti dari kejahatan yang melekat di dalam dirinya. Dan kejahatan itu tidak pernah berubah. Jadi idenya begini, Rusia itu jahat, militeristik, dan agresif. Karena itu, dianggap berbahaya. Tapi di saat yang sama, juga digambarkan sebagai negara yang terbelakang, inferior, primitif, dan konyol. Jadi seolah-olah yang perlu kita lakukan hanyalah menghadapi orang Rusia, dan secara otomatis mereka akan gagal. Karena itu, kita harus kuat untuk menghadapi mereka. Tapi kalau kita kuat, kita pasti menang. Itulah sebenarnya fungsi dari Rusofobia. Tujuannya untuk menggerakkan opini publik di Barat, dengan cara meyakinkan orang-orang di sana bahwa Rusia itu sekaligus jahat, berbahaya, konyol, dan lemah. Jadi, kita bisa menghadapi mereka, dan kita akan menang. Kita memadagtapsi mereka untuk melindungi diri kita. Ditpa maisi merotangi, tumabs anaram lawan, kita menang, kita merasa bisa. We are certain to win, and they're certain to lose. And the beautiful thing about this is, of course, that Hal yang menarik dari ini adalah, tentu saja, bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan secara eksplisit. Ini seperti benang merah yang terus mengalir sepanjang perkembangan politik. Dan seperti yang tadi kamu tunjukkan dalam presentasimu, selama setidaknya 200 tahun, arus dasarnya tetap ada, dan kita tidak pernah benar-benar bisa melepaskannya. and we never got rid of it. No, we've never got rid of it again because it has never been confronted. Tidak, kita tidak pernah menyingkirkannya, karena memang belum pernah benar-benar dihadapi. Dan sayangnya, hal itu sudah mencemari banyak wacana publik tentang Rusia. Maksud saya, bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak punya sikap bermusuhan terhadap Rusia pun ikut menyerap banyak narasi seperti itu. Saya membahas beberapa buku dan film, dan sebenarnya masih banyak lagi buku dan film yang bisa saya bahas, di mana kita bisa melihat narasi yang bersifat Rusofobia meresap ke dalam film, ke dalam alur cerita, ke dalam karakterisasinya. Meskipun terasa jelas bahwa para penulis atau pembuat film itu sebenarnya hanya ingin membuat hiburan atau sesuatu yang sejenis, bukan untuk menggerakkan opini publik melawan Rusia. Mobilize opinion against Russia. Ya ituin angin Enrico Tocco. Ya, it kadang ibadah bepraise that. It's just power. Well, that was the point of my presentation. That Itu sebenarnya inti dari presentasi saya. Sesuatu yang awalnya bersifat politik, sekarang sudah berkembang jadi pernyataan budaya dan sudah sangat melekat dalam budaya barat modern. Jadi orang Rusia hampir selalu digambarkan, atau setidaknya hampir selalu digambarkan, dengan cara tertentu dalam sastra dan film-film barat. films in a particular way. Ya, kecuali kita orang user person yang meninggalkan SM, bekerja dengan gayanya sendiri, kan? That's the good restaurant. That's right. Well, because, and again, this is something. Itu yang disebut orang Rusia yang baik. Betul. Dan ini juga sesuatu yang saya bahas waktu presentasi. Karena Rusia dianggap jahat, secara definisi,
Maka supaya seorang Rusia bisa disebut baik, dia harus berbalik melawan Rusia. Saya juga memberi contoh dari film dan karya sastra, di mana tokoh Rusia yang baik justru menentang negaranya sendiri. Seorang Rusia yang setia pada Rusia, secara definisi, dianggap jahat, karena Rusia itu sendiri dianggap jahat. Jadi, hal ini memberi tekanan besar pada orang-orang Rusia sendiri, terutama pada sebagian kalangan intelektual Rusia. Karena supaya bisa diterima di Barat, mereka harus menunjukkan kepada Barat bahwa mereka menentang negara mereka sendiri. Di sisi lain, kami sempat punya diskusi menarik dengan rekan-rekan dari Rusia. Beberapa dari mereka bahkan berpendapat bahwa orang Rusia yang mengkritik pemerintah Rusia itu bersikap Rusofobia. Ini sama-sama reaksi bagi menarik. Saya membamba, tidak, itu maksud. Kritik terhadap pemerintah Rusia yang sekarang ini, entah itu zaman Tsar, entah Uni Soviet, atau pemerintahan yang sekarang, itu kan nggak bisa disamakan begitu saja kan? Bagaimana Anda melihat hal itu? Saya setuju, dan saya pikir ada kesalahan besar dan bahaya yang sangat serius di sini. Maksud saya, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang di Rusia yang memanfaatkan situasi ini untuk menekan perbedaan pendapat dan membungkam perdebatan. Dan saya rasa, kita berdua sudah melihat tanda-tanda dari hal itu yang cukup mengkhawatirkan. Tapi kita di Barat juga harus mengambil sebagian tanggung jawab atas hal ini. Karena sikap yang menganggap bahwa orang Rusia yang baik adalah orang Rusia yang menentang pemerintah, justru membuat mereka jauh lebih sulit untuk melakukan percakapan internal tentang perkembangan masyarakat mereka sendiri. Kalau ada orang Rusia yang ingin diterima di Barat, meskipun mereka tetap setia pada negaranya, mereka merasa perlu mengkritik dengan cara yang mungkin tidak akan mereka lakukan kalau dibiarkan apa adanya. Sementara orang Rusin bisa saja menanggapi kritik itu dengan berkata, apa yang kamu katakan itu bukan karena kamu mencintai Rusia dan bersikap patriotik, tapi kamu bertindak atas nama Barat. And you're a patriot, it's because you're acting on behalf of the West. Ini menunjukkan betapa ini seperti permainan pingpong sosiologis, ya kan? Ada tarik ulur, saling memengaruhi antara komunitas, dan bagian-bagian yang berbeda dari komunitas itu juga saling memengaruhi. Sayangnya, hal itu bisa menciptakan lingkaran umpan balik yang saling memperkuat, yang akhirnya mengarah pada militerisasi atau hasil-hasil negatif lainnya. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan untuk, ya, dari kedua sisi sih, tapi katakanlah dari sisi Rusia? Karena, ya, benar, Rusofobia ini memang belum pernah benar-benar dihadapi. Jadi, apa yang bisa dilakukan dari pihak Rusia untuk bilang, hey, gimana kalau kita coba bongkar beberapa hal ini? Benar. Pertama-tama, poin pertama yang Anda sampaikan itu sangat penting, karena Rusofobia terbukti membawa bencana, baik bagi Rusia sendiri maupun bagi Barat. Salah satu alasan mendasar kenapa kita tidak pernah berhasil mencapai perdamaian yang stabil di Eropa sejak Revolusi Rusia dan seterusnya adalah karena gagasan dan tema Rusofobia ini dibiarkan beredar tanpa pernah ditantang. Akibatnya, pada akhirnya, hal itu selalu mendorong kita ke arah semacam konfrontasi dengan Rusia. Karena perlu diingat, kalau kita menganggap Rusia itu jahat, maka kita tidak akan pernah benar-benar bisa menerima atau berdamai dengannya. Dan dari sudut pandang Rusia, tentu saja, ini juga merupakan bencana besar. Artinya memperbaiki hubungan secara berkelanjutan, hubungan dengan Barat, menjadi hal yang mustahil karena sentimen Rusofobia di Barat, dan juga karena masalah internal di dalam Rusia yang muncul akibat sentimen Rusofobia itu sendiri. Nah, di sini kita melihat satu masalah mendasar yang besar, yaitu bahwa orang Rusia sendiri sebenarnya belum pernah benar-benar menghadapi Rusofobia dengan cara yang tepat. Kalau kita mundur ke awal abad 19, ketika Kestin menulis Rusia in 1939, pemerintah Tsar saat itu benar-benar kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat ada buku yang sangat buruk ditulis tentang Rusia.
they've seen this terrible book written about Russia. They make a half-hearted and very, very ineffective. Mereka membuat upaya yang setengah hati dan sangat-sangat tidak efektif untuk menanggapinya, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Sayangnya, itu sudah menjadi pola yang ditunjukkan Rusia sejak saat itu. Rusia memandang hubungan dengan Barat semata-mata dari sudut pandang politik kekuasaan. Mereka berpikir kalau sudah ada perjanjian, ada kesepakatan, ada menteri luar negeri dan presiden yang saling bertemu, ada hubungan ekonomi yang disetujui, maka itu sudah cukup. Maskepastep Philippine eskasan dan sentimen ini, sentimen Russofobia terhadap mereka, harus didapi. Sensasa, akibat sendiri, oleh Rusia. Ultimately, but by the Russians too. The other thing that you pointed out in the discussion earlier. Hal lain yang tadi kamu singgung dalam diskusi sebelumnya adalah Rusia punya kecenderungan untuk memandang hubungan dengan Barat secara rasional. Atau bisa dibilang rasionalistik, ya kan? Kalau kita menampilkan sesuatu cukup lama, pada titik tertentu pasti akan ada pembahasan tentang itu. Kalau kita menawarkan jenis perjanjian tertentu, ya bisa saja dibuat dan dicapai kesepakatan kalau memang mau. Intinya, pendekatan yang rasional, dengan asumsi bahwa pihak lain juga berpikir rasional. Tapi kalau tesisnya benar, bahwa Russofobia itu sudah tertanam kuat di berbagai masyarakat di Barat, maka masalah besarnya adalah hubungan itu sebenarnya tidak didasarkan pada rasionalitas, tapi pada emosi. Menurut kamu, apakah hal itu dipahami di Rusia? Do you think that is understood in Russia? I wonder sometimes, but I think that there are two. Kadang saya bertanya-tanya, tapi menurut saya ada dua hal yang sedang terjadi di sini. Pertama, orang Rusia itu sangat rasional dalam cara mereka menjalankan diplomasi dan kebijakan luar negeri. Mereka benar-benar rasional. Mereka sangat berfokus pada kepentingan diri sendiri. Mereka sulit memahami bahwa tidak semua orang seperti itu, dan bahwa persepsi, gagasan, serta emosi bisa begitu memengaruhi negara-negara Barat. Jadi menurut saya, Islamisme adalah konseptual yang dihadapi oleh Rusia. Conceptual problem that the Russians have. But I think there is another one, and it goes back to. Tapi saya pikir ada hal lain juga, dan ini kembali ke beberapa poin yang dibahas dalam Russofobia. Karena Russofobia memang menyoroti masalah-masalah nyata yang memang ada di dalam masyarakat Rusia. Maksud saya, Rusia sudah lama menjadi negara yang sangat otoriter. Mereka punya organisasi polisi rahasia, punya kamp kerja paksa, dan hal-hal semacam itu. Jadi, salah satu masalah mendasar yang dihadapi orang Rusia ketika berhadapan dengan Russofobia adalah untuk bisa menanggapi Russofobia, mereka harus berani menghadapi kebenaran tentang diri mereka sendiri. Dan itu jelas tidak nyaman. Tapi tentu saja, sejak sekitar tahun 50-an, mereka juga menyadari bahwa setiap kali mereka mencoba menghadapi kebenaran tentang diri mereka sendiri, hal itu langsung dimanfaatkan di Barat sebagai bukti bahwa analisis Russofobia yang asli memang benar. That the original Russophobic analysis is correct. Yeah, and of course we've had very important. Ya, dan tentu saja kita pernah punya tokoh penting dari Uni Soviet yang benar-benar berusaha menghadapi masalah di dalam negara, yaitu Mikhail Gorbachev. Duta Besar Amerika Serikat terakhir untuk Uni Soviet, Jack Matlock, terus menekankan hal yang sama berulang kali. Perang dingin itu bukan dimenangkan, tapi diakhiri pada tahun 1989 lewat serangkaian perjanjian. Karena itu memang demi kepentingan bersama. Runtuhnya Uni Soviet terjadi 2 tahun kemudian, dengan alasan yang berkaitan tapi berbeda. Lalu pihak Barat menulis ulang seluruh narasi, seluruh sejarahnya. Tapi kemudian dalam arti tertentu hasil seperti ini dan sosok seperti dia yang berani mengubah sesuatu dan mulai menghadapi kenyataan, bukankah itu justru diambil lagi sebagai bukti bahwa orang Rusia itu buruk? As a way to prove that the Russians are bad. Yes, that is absolutely correct. And of course it is one of the. Ya, itu benar sekali. Dan tentu saja itu salah satu alasan kenapa di Rusia saat ini banyak orang melihat Gorbachev sebagai pengkhianat. Karena dia mulai menghadapi masalah-masalah nyata yang memang ada di dalam masyarakat Rusia. Tapi dengan melakukan itu, dia seolah-olah membenarkan, mengonfirmasi di mata Barat bahwa memang masyarakat Rusia punya masalah-masalah itu. Dan bahwa narasi Russofobia tentang Rusia selama ini ternyata benar. Menurut saya, yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang benar-benar berhasil dan bisa bertahan lama
adalah respons yang berbeda sama sekali dari pihak Barat. Sama seperti orang Rusia waktu itu berani menghadapi kenyataan tentang diri mereka sendiri. Seharusnya Barat juga melakukan hal yang sama. Menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Tentang masyarakat Barat dan masalah-masalah yang ada di dalamnya, tapi juga tentang kebijakan luar negeri Barat selama Perang Dingin. About Western foreign policy during the Cold War. We had a discussion, for example, about how the Cold Kami sempat berdiskusi misalnya tentang bagaimana Perang Dingin dimulai, dan tentang fakta bahwa dulu ada usulan dari Soviet agar Jerman menjadi negara netral. Jerman yang bersatu dan netral sejak tahun 40-an dan 50-an. Waktu itu, hal itu sebenarnya sempat disepakati oleh para sekutu masa perang, termasuk Uni Soviet. Tapi akhirnya tidak dijalankan. Namun tentu saja di pihak Barat tidak pernah ada peninjauan ulang terhadap hal-hal seperti itu. Asumsinya selalu bahwa Barat berada di pihak yang benar sepanjang Perang Dingin, dan Rusia selalu di pihak yang salah. Lalu sekarang, Rusia datang dan mengatakan bahwa mereka harus mengubah perekonomian mereka. Mereka harus membawa demokrasi ke dalam sistem politik mereka. Mereka harus menghadapi kebenaran tentang masa lalu mereka sendiri. Dan semua itu dianggap sebagai bukti bahwa selama ini kita memang selalu benar. Alih-alih merendah di hadapan Barat secara politik dan berkata, "Oh, terima kasih sudah berubah pikiran," mereka malah bilang, "Hah, kami sudah tahu dari awal." Waktu Gorbachev bilang, "Ya, kami belum tahu cara menggunakan kebebasan," dia benar-benar mengatakannya begitu. Dan itu jadi bukti terakhir bahwa kami yang salah, mereka yang benar, sekali lagi ada di sisi yang benar dari sejarah. Ya, sebuah masyarakat yang sangat maju dan berpendidikan tinggi, seperti yang sudah dicapai Rusia pada saat itu, diperlakukan dengan cara yang luar biasa, merendahkan dan menggurui. Mereka tidak dianggap sebagai masyarakat yang matang dan berkembang dengan baik. Mereka dipandang sebagai masyarakat yang harus dikendalikan, diarahkan, dan dibimbing oleh Barat supaya bisa berjalan di jalur yang dianggap benar. Dan tentu saja, kalau kami mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki, ya, itu dianggap sebagai imbalan yang sepenuhnya pantas atas usaha Syekh Masrukan untuk membimbing mereka dengan cara seperti ini. For the trouble we were taking to guide them in that fashion. But then we never did that, did we? I mean, Tapi kan kita nggak pernah benar-benar melakukan itu ya. Maksud saya, sekarang sudah jadi pengetahuan umum bahwa Rusia bahkan sempat ingin bergabung dengan NATO. Mereka nggak pernah menolak kerjasama dengan NATO. Mereka justru ingin jadi bagian dari aliansi itu. Gagasannya waktu itu kan untuk punya ya semacam rumah bersama dari Portugal sampai Vladivostok. Tapi itu nggak pernah terwujud. Nah, dan Jeffrey Sachs sering menekankan hal itu kan. Barat, terutama Washington, melakukan hal itu ke Polandia. Mereka juga melakukan untuk semua negara bekas blok Timur, kecuali Rusia. Menurut Anda, apakah itu juga bagian dari narasi yang bersifat Rusofobia, atau sebenarnya ada hal lain yang terjadi di balik itu? Narratives, or is it something else that's going on? Well, first of all, there is something else in that for the Pertama-tama, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Kalau Amerika Serikat membawa Rusia masuk ke NATO, itu berarti memasukkan satu kekuatan besar lagi ke dalam NATO, yang akan menjadi pesaing bagi Amerika sendiri. Karena dalam hal ini, Rusia akan menjadi satu-satunya negara di dalam NATO yang punya tingkat kekuatan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Maksud saya, Rusia tetap akan menjadi negara dengan senjata nuklir, tetap akan menjadi negara terbesar di dunia, tetap punya angkatan bersenjata yang kuat, industri yang kuat. Jadi dari sudut pandang sederhana, untuk mempertahankan posisi Amerika sebagai kekuatan besar dan sebagai pengendali utama NATO, ya, Rusia tidak bisa ikut di dalamnya. As NATO's hegemon, you can't have the Russians in. So that was one reason, and I think it was the main. Jadi itu salah satu alasannya, dan menurut saya itu yang utama. Tapi alasannya juga sangat mudah dijual, terutama ke orang Eropa. Karena kita bisa bilang ke mereka, ya, jangan pernah lupa, Rusia pada dasarnya jahat. Dari dulu jahat, dan sampai sekarang tetap jahat. Mungkin kita berusaha dengan niat baik untuk membuatnya jadi lebih baik. Tapi pada akhirnya, kita harus menerima kemungkinan bahwa karena sifatnya jahat, Rusia akan mulai melakukan hal-hal jahat lagi. Jadi, kita sama sekali nggak bisa membiarkan masuk ke NATO.
Karena kalau kita lakukan itu, sama saja kita memasukkan binatang buas ke dalam taman yang indah. into our beautiful garden. And that was of course never said out loud. Dan hal itu tentu saja tidak pernah diucapkan secara terbuka, kan? Tapi itulah maksud saya, atau itulah klaimnya, bahwa ini adalah semacam pesan tersirat yang dipahami dan dibagi bersama, dipahami oleh ranah budaya yang disebut dunia politik barat. Karena itu orang jadi tidak berusaha. Padahal, tahun 90-an itu menarik sekali, kan? Maksud saya, Gorbachev pada dasarnya mengikuti saja apapun yang dia diberitahu tentang seperti apa terapi kejut yang dianggap benar. Dan Vladimir Putin mendapat standing ovation di Bundestag di Jerman. Orang pertama yang menelepon George W. Bush setelah peristiwa 11 September bilang, "Kami bersama kalian, kami akan membantu." Dan memang kita ada di sana. Tapi tetap saja, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Itu tidak berhasil meyakinkan dunia politik barat bahwa Rusia ini seharusnya diintegrasikan, bukan dijauhi. Should be integrated and not ostracized. Well, nor could it, because Ya, tentu saja tidak bisa, karena kita kembali ke pokok masalahnya. Orang Rusia yang dianggap baik adalah yang memilih berpihak ke Barat. Sedangkan orang Rusia yang dianggap buruk adalah yang tetap setia pada Rusia, karena Rusia dianggap jahat. because Russia is evil. Yeah, but Ya, orang Rusia yang baik itu sebenarnya milih darat, bukan Rusia. Against Russia. obviously the Russian government wouldn't do Melawan Rusia. Jelas pemerintah Rusia tidak akan melakukan itu. Tepat sekali. Nah, tapi begini, ini intinya. Kalau mereka melakukannya, entah itu Boris Yeltsin, Yegor Gaidar, Mikhail Gorbachev, atau Putin di masa awal, maka mereka mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingan historis Rusia. Dan itu dianggap sebagai bukti bahwa mereka mungkin bukan orang yang sepenuhnya baik, karena bagaimanapun juga, mereka tetap pemerintah Rusia. Tapi mereka sedang berusaha menuju kebaikan. Tapi begitu mereka mulai membelah kepentingan nasional Rusia, maka tentu saja mereka langsung dianggap jahat. Karena saat itu, mereka berpihak pada sesuatu yang sejak awal sudah dianggap sebagai kejahatan. With that which is evil in the first place. In this sense, Russophobia is actually Dalam hal ini, Rusofobia sebenarnya jadi alat yang sangat nyaman untuk menjaga semacam kesatuan di antara berbagai bagian dari dunia politik barat. Karena di satu sisi, kalau itu berhasil, pada akhirnya akan mengarah pada bubarnya Rusia. Jadi objeknya hilang begitu saja. Tapi kalau itu tidak terjadi, yaitu dianggap sebagai bukti bahwa semua stereotip itu benar. Mereka jahat, mereka melawan kita, mereka menyerang pikiran kita, karena, ya jelas, it then says, Tor step to Magyu, member pace, no Marath. Ini benar-benar hanya niabray. And I think, So it's really self-reinforcing, isn't it? It is self-reinforcing, and that is why it survives. Ini saling menguatkan, dan itulah sebabnya hal itu terus bertahan. Karena selalu memberi Barat alasan yang mudah untuk menjelaskan apapun yang terjadi. Jadi kalau Barat melakukan kesalahan atau bertindak dengan cara yang memicu krisis, pada akhirnya tetap saja yang disalahkan adalah Rusia. Ultimately, nonetheless, it is Russia's fault. If we assume that this analysis or kalau kita anggap analisis ini, atau sebut saja diagnosis terhadap masalahnya, penyakit yang jadi akar sebagian persoalan sosiologis. Kalau kita anggap itu benar, dan kita bukan cuma dua orang aneh yang terisolasi di sebuah kabin di tengah hutan. Ya, siapa tahu kan? Tapi mari kita anggap itu benar. Menurut Anda, apa yang bisa jadi penawarnya? Atau intervensi seperti apa yang bisa dilakukan Rusia atau Tiongkok atau negara-negara BRICS untuk membantu pasien psikologis? No, initially, thrive pigamats for growth today. to kind of, move into the right direction. I do think the Russians. Saya memang berpikir, Rusia seharusnya jauh lebih tegas dalam menyoroti hal ini. Dan menurut saya, mereka perlu menyuarakannya di setiap forum internasional. Bukan hanya dalam pembicaraan langsung dengan pihak Eropa dan Amerika, tapi juga di semua forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di antara negara-negara selatan global. Saya rasa, di sana mereka akan menemukan audiens yang cukup terbuka. Semua masyarakat itu juga pernah menjadi korban rasisme. Sebenarnya hamix rasisme keng. It's racist Rusia. Rasisme kau punya asal-usul yang berbeda. Bisa ini memang konstruksi merfith od. It might be a more artificial construct, but it is not racism nonetheless. And Tapi tetap saja, itu adalah rasisme.
dan cara kerjanya sangat mirip dengan bentuk rasisme lainnya. Dan tentu saja, tidak ada hal yang lebih mengguncang, misalnya di Inggris, daripada kalau Menteri Luar Negeri India dalam sebuah wawancara datang ke kedutaan Inggris dan berkata, apa yang kalian katakan tentang Rusia itu sama sekali tidak bisa diterima, karena itu benar-benar rasis. Dan saya tidak akan menerima kalian berbicara seperti itu tentang bangsa dan negara lain. Kalau hal seperti ya kalau itu cabinet dalam skala besar, itu pasti akan menimbulkan kejutan dan mungkin memicu reaksi. And that might lead to a reaction. So that's one thing the Russians could do. Jadi, itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Rusia. Hal lain yang bisa mereka lakukan, dan ini bagian yang paling sulit, adalah terus membangun masyarakat mereka sendiri. Maksud saya, ini jelas. Dan mereka harus benar-benar fokus pada hal itu. Mereka perlu membangunnya dengan cara yang menurut saya mengembangkan demokrasinya dan menguatkan masyarakatnya. Dengan cara yang jelas, tidak sejalan dengan propaganda atau narasi yang bersifat Rusofobia. Jadi kalau Rusia negara demokrasi, maka tidak bisa sekaligus menjadi tirani. Tidak masuk akal kalau kita bilang ikut berperan dalam penindasan terhadap diri mereka sendiri. Maksud saya, Isang magagayping ang restraint to prorad. And the third thing that the Russians do need to do. dan hal ketiga yang perlu dilakukan Rusia adalah mempromosikan budaya mereka sendiri ke Barat. Itu sangat sulit, apalagi sekarang. Dan juga mendorong hubungan dengan Barat, yang bahkan lebih sulit lagi. Faktanya, langkah pertama yang dilakukan Uni Eropa dalam kebijakan sanksinya adalah memberlakukan larangan penerbangan. Ya, itu menunjukkan bahwa jauh di dalam, pihak Barat sebenarnya paham betapa rapuhnya konsep Rusofobia ini. Russophobic concept really is. Yeah, and then the reason given for banning. Ya, dan lalu, tahu kan alasan yang selalu dipakai untuk melarang RT dan hal-hal lain, untuk melarang budaya Rusia, melarang musik Rusia, selalu saja katanya, oh itu propaganda, karena nanti mereka akan berbohong kan? Mereka akan berbohong, dan populasi kita yang mudah terpengaruh dan dianggap bodoh. Yang sebenarnya ada sedikit unsur rasisme di situ, karena mereka menerapkannya pada rakyat-rakyatnya sendiri. Katanya masyarakat terlalu bodoh untuk tahu kebenaran, jadi harus dilindungi. Kita kesampingkan dulu hal itu. Itu cuma disinformasi kan? It's not just about the disinformation, right? It's also this fear that Ada juga rasa takut bahwa mungkin saja Rusia yang sebenarnya bisa membuktikan bahwa semua stereotip tentang Rusia itu salah. Jadi kontak langsung harus dicegah. Dan hal seperti itu tidak kita lihat terjadi dengan Tiongkok. Kita juga tidak melihatnya, tentu saja tidak. Sebenarnya kita juga melihatnya dengan Iran, bagaimana Barat berusaha mencegah siapapun mengetahui seperti apa Iran yang sebenarnya. Jadi, semacam jembatan yang justru mengharuskan stake itu terus diperkuat dan membuat kontak langsung antar manusia jadi sesulit mungkin. real human-to-human contacts are as difficult as possible. I think this is actually one of the greatest points. Saya rasa justru inilah salah satu titik harapan terbesar. Karena kenyataannya, cara Barat merespons seperti yang kamu jelaskan tadi, menunjukkan betapa rapuhnya pandangan yang bersifat Rusofobia itu sebenarnya. Dan para pemimpin Barat, meskipun di satu sisi mereka jelas punya pandangan seperti itu, di dalam hati mereka tahu bahwa pandangan itu rapuh dan tidak benar. Kalau pandangan itu benar-benar dihadapkan pada fakta nyata tentang Rusia yang sesungguhnya, Real facts about the real Russia, then it will crumble. And the whole disinformation industry that has been constructed in the West. seluruh industri disinformasi yang dibangun di Barat, sebagian memang diciptakan untuk mencegah orang Barat memahami dan melihat kenyataan sebenarnya tentang Rusia. Saya masih ingat dengan jelas, waktu Piala Dunia 2018 diadakan di Rusia. Pemerintah Inggris saat itu berusaha keras sekali untuk mencegah para penggemar sepak bola Inggris pergi ke sana, karena mereka bisa melihat sendiri bagaimana keadaan di Rusia. Dan bagi saya, itu menunjukkan bahwa tak suitenggutung dalam kalangan elit dan para pengusaha di Inggris sebenarnya tahu betul bahwa gambaran mereka tentang Rusia tak sesuai. The British establishment knows perfectly well that its image of Russia is untrue. So, I mean,
Maksud saya begini, kedengarannya memang sederhana, tapi pada akhirnya, salah satu hal penting adalah berinteraksi dengan orang Rusia, dengan orang Ukraina, juga dengan orang Prancis dan Jerman, dan memastikan orang bisa melihat seperti apa sebenarnya tempat-tempat itu. Memang terasa kurang memuaskan, tapi itulah yang dilakukan oleh sikap Rusofobia ini. Sama seperti bentuk rasisme apapun, tujuannya memisahkan orang-orang itu satu sama lain. Tries to divide these people from each other. Yes. And of course the Soviet Union played Ya, dan tentu saja Uni Soviet ikut berperan di situ. Karena mereka membuat orang sangat sulit untuk pergi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk keluar. Akibatnya, selama masa keberadaannya, pengetahuan tentang Rusia di dunia barat sangat-sangat terbatas. Sekarang, seharusnya masalah itu sudah tidak ada. Tapi yang kita lihat, begitu ada kesempatan pertama, tembok pembatas itu muncul lagi. Dan kali ini, justru kita sendiri yang membangunnya. barriers are put up, but they're put up by us. Now, as I said, this is a difficult journey, but Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah perjalanan yang sulit. in the West, Tapi hal yang perlu diingat adalah, di dunia barat, kebanyakan orang punya gambaran yang sangat jelas tentang apa yang mereka pikir Rusia itu. Ya kan? Mereka merasa sudah sangat mengenal negara itu. Padahal kenyataannya, banyak dari apa yang mereka tahu, mungkin sebagian besar, sebenarnya salah total. Jadi ini sangat rapuh. Ada keinginan untuk mempertahankan kenyataan yang rapuh itu. Semua orang percaya pada sesuatu, yakin bahwa itu, dan tidak pas benarkan pada kenyataan yang sungguh-sungguh. Tidak seperti yang mereka bayangkan. because it is not the way people believe it to be. Yeah, and here we have the problem of the Dunning-Kruger. Ya, dan di sini kita melihat masalah efek Dunning-Kruger. Bahwa secara umum, semakin sedikit seseorang memahami suatu topik, semakin besar kemungkinan dia merasa tahu banyak tentang hal itu. Ini memang hal yang disayangkan, tapi juga sesuatu yang wajar terjadi. Betul sekali. Jadi bahkan kesadaran bahwa kita seharusnya lebih banyak mempelajari pihak lain saja, itu sudah tentu saja bertentangan dengan narasi yang bersifat Rusofobia. Tapi ya, saya rasa semua hal itu adalah aspek yang sangat penting dari topik ini, dan alasan kenapa hal ini perlu dibahas lebih jauh. Alexander, apakah ada hal lain yang menurutmu belum kita bahas? Is there something else that you think we haven't covered yet that we should discuss? Well, I mean, we can just mention very quickly the extent to which Ya, maksud saya, kita bisa dengan cepat menyebut sejauh mana Rusofobia telah merusak masyarakat, bahkan budaya kita sendiri. Karena seperti yang saya bilang, kita memang punya stereotip budaya tentang orang Rusia yang dimasukkan ke dalam buku, film, dan berbagai hal lainnya. Saya bisa bicara tentang film populer, buku populer, dan kenyataan bahwa seperti yang saya katakan, banyak orang yang membuat karya-karya itu mungkin akan sangat terkejut kalau ada yang menunjukkan kepada mereka bahwa penggambaran orang Rusia di buku-buku itu sebenarnya bersifat rasis, misalnya. Dan kalau kita menganggap rasisme itu sesuatu yang salah, yang tentu saja diyakini oleh kebanyakan orang, maka seperti yang saya bilang, ini adalah bentuk kerusakan. We do, yeah, we most agree. people do, then as I said, this is corrupt. I will give you an example, a particular example, which is stream. Saya kasih satu contoh khusus yang cukup ekstrem dan mungkin agak esoterik, yaitu ada banyak sekali diskusi kritis tentang musik dari beberapa komponis Soviet, terutama Shostakovich dan Prokofiev. Di Barat, ada upaya besar dari sebagian kritikus musik yang berusaha mengklaim bahwa musik mereka berisi berbagai tema anti-Soviet, bahwa di dalam musik itu ada pesan-pesan tersembunyi yang membuat musiknya dianggap bagus. Tepat sekali. Jadi, artinya seorang yang anti-komunis, anti-Soviet, bahkan Rusofob bisa duduk mendengarkan simfoni Shostakovich dan menikmatinya. Karena dia percaya musik itu menyampaikan pesan yang sesuai dengan pandangannya sebagai seorang Rusofob. Menurut saya, cara seperti itu untuk mendengarkan musik benar-benar dipaksakan. Dan pada akhirnya, itu juga cara yang menyesatkan. Listening to music. And again, it is a corrupt one ultimately. It just shows. Hinitago, ini mengenopitski bathklapisan Yvroven Sans Lograd o Samth Indiven Su, dan meput solid union. Pergan, kalau grupupusan itu saya ambil, beruam tuan tahun Take decades, wouldn't it? Oh, it'll take an enormous time. Let's go quickly. Oh, itu akan butuh kesepakatan yang luar biasa besar. Mari kita cepat beralih ke media yang lebih populer.
Dalam pembicaraan kita, saya sempat menyinggung, juga dalam presentasi saya, tentang bagaimana satu citra tertentu, citra yang bersifat Russofobik, telah diciptakan. Gambaran itu adalah bahwa perempuan Rusia yang baik dan berbudi memilih Barat, sementara perempuan Rusia lainnya digambarkan sebagai bejat, jahat, pembunuh, dan kejam. Dan luar biasa sekali betapa kuatnya citra tentang tipe perempuan Rusia seperti itu. Misalnya di Inggris, dalam 10 tahun terakhir, ada serial televisi berjudul Killing Eve, di mana tokoh utamanya adalah seorang pembunuh berantai muda yang psikopat dan juga bejat. Dan tentu saja sebagai orang Rusia. Main itu. That's half time. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat alur ceritanya, nggak ada alasan kenapa dia harus orang Rusia. Ceritanya tetap bisa jalan. Konsepnya juga tetap bisa berfungsi. Drama televisinya pun bisa sama bagusnya kalau dia orang Inggris. Jadi, kenapa harus dibuat orang Rusia? Kenapa dari awal dia harus diidentifikasi sebagai orang Rusia? Sekarang, saya yakin sekali para pembuat serial itu sama sekali nggak berniat menimbulkan ketegangan di ranah geopolitik. Mereka juga nggak berpikir kalau yang mereka lakukan itu pada dasarnya bersifat rasis. Tapi akan jauh lebih baik kalau mereka menyadari bahwa sebenarnya memang begitu. Kamu juga memberi contoh lain, tentu saja, tentang James Bond karya Ian Fleming, dan bagaimana From Russia with Love adalah salah satu film di mana dia benar-benar menggunakan hal-hal seperti itu. Tapi mungkin dia sendiri sadar kalau itu sebenarnya bukan hal terbaik untuk dilakukan. Dan di film-film berikutnya, arah ceritanya mulai berubah. Bisa kamu? Ya, ini benar. Oke, jadi novel aslinya, From Russia with Love, terbit tahun 1957. Di dalamnya ada semua stereotip Russofobia yang tadi kita bicarakan. Rusia digambarkan jahat, agresif, militeristik, tiranik. Orang Rusia dianggap bejat, ikut berperan dalam penindasan mereka sendiri. Bahkan kalau mereka jago main catur, itu pun dianggap mencurigakan, seolah membuktikan bahwa mereka licik dan penuh tipu daya. Dan tentu saja, di pusat cerita From Russia with Love, ada sosok perempuan Rusia yang cantik dan berbudi luhur yang membelot ke barat. Lalu ada juga perempuan Rusia yang jahat, bejat, bahkan digambarkan jelek, yaitu Rosa Klep, si Algojo Smersh, pembunuh, dan tokoh yang benar-benar jahat. Jadi di situ ada semua stereotip yang bersifat Russofobia. Nah, Ian Fleming, yang dulu dikenal oleh ibu saya, lama-kelamaan mulai merasa semakin khawatir soal hal itu. Dia mulai menyadari, karena dia orang yang cerdas dan peka, apa sebenarnya yang telah dia lakukan. Dan ketika film-film mulai dibuat, pandangannya sudah mulai berubah. Jadi film-film yang dibuat saat Fleming masih hidup, dan bahkan yang dibuat lama setelah itu, berhati-hati untuk tidak secara langsung menjadikan Rusia sebagai musuh. Hal yang sama juga berlaku, omong-omong, untuk buku-buku James Bond karya Fleming yang terbit belakangan. Jadi Rusia dan lembaga Rusia yang dilawan oleh James Bond yang sepenuhnya fiktif, yaitu Smersh, kemudian digantikan oleh Spectre, yang pada dasarnya adalah sebuah organisasi kriminal. Which is essentially a criminal organization. Now, I happen to know that Fleming. Saya kebetulan tahu, lewat ibu saya, bahwa Fleming sepenuhnya sadar dengan apa yang dia lakukan. Dia punya banyak keraguan tentang Perang Dingin. Beberapa pandangan yang muncul di buku-buku awalnya, dia tidak pernah menarik kembali, karena tentu saja itu memberinya banyak uang. Dan From Russia with Love adalah novel favorit John F. Kennedy. Jadi dia tidak bisa menolaknya begitu saja. Tapi sebenarnya, dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Pandangan politiknya mulai berubah cukup drastis. Dan di akhir hidupnya, ini fakta yang hampir tidak diketahui orang. Dia justru menjadi pendukung revolusi Castro di Kuba. Dapat menakutkan new. Iya, Sayang sekali. Ya, baiklah. Ini menunjukkan bahwa tidak semuanya hilang. Menunjukkan bahwa tidak semua sudah berakhir, dan bahwa orang bisa berubah. Dan bahwa introspeksi serta refleksi tentang apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita memandang orang lain, sebenarnya bisa membantu. Itu penutup yang sangat penuh harapan.
Alexander, tentu saja Anda adalah salah satu dari dua wajah The Duran, dan disitulah orang sebaiknya menonton The Duran di YouTube. Juga ada kanal YouTube Anda sendiri, Alexander Mercuries, dengan nama Anda sendiri. Saya yakin siapapun yang menonton ini pasti sudah tahu. Anda punya acara harian yang luar biasa. Sangat baik dari Anda untuk mengatakan itu, Pascal. Dan Anda juga punya acara yang hebat. Saya mendengarkan Anda setiap hari. Saya juga begitu. Terima kasih. Teman-teman, tolong dukung The Duran, Alexander Mercuries, dan rekan Anda, Alex Christoforou. Alexander, sugum dem begkon, as beportningen en di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pascal. Thank you. Thank you very much, Pascal.